Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya, glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya, kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian, precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini, walking in godliness, dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah, tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Itu saya lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati, bagi keturunan Abraham, ya. Dan oleh itu, karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22, dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu, roh Tuhan ada padaku, roh kemuliaan, roh kudus, ya, untuk mencelikan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan. Dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip kucing dengan singa, itu berbeda. Beda kodratnya, ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus' name, amen.
Selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Berapa banyak dari saudara boleh saya lihat lambaian tangannya orang-orang yang disertai Tuhan, yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Tidak mudah yang kita lewati waktu-waktu ini, tetapi saya percaya bahwa setiap saudara dan saya memiliki tantangan sendiri-sendiri. Tapi Allah kita, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Bahwa setiap tantangan tidak menghalangi untuk kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya bacakan firman buat saudara. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji nama Tuhan. Amin. Mari saya beri kesempatan buat saudara untuk ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau hidup selaras dengan kodrat ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu, melewati apapun kau jagai langkahku, kuat kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Sangat haus jiwaku, rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus. Seumur hidupku ku kan memuji-Mu. Naikkan pujian ini sama-sama. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu. Mari dengan penuh ucapan syukur naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Yakin percaya akan penyertaan Tuhan. Kau jaga langkahku, kuat kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, memenuhi hidupku. Sangat haus jiwaku. Lebih dari semua kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus.
kasih setiamu, sungguh terbukti setiamu Tuhan, melewati apapun. Kau jagai langkahku, oh kemuliaan-Mu, Tuhan kemuliaan memenuhi hidupku, memenuhi hidup Yesus Tuhan. Sangat haus jiwaku, kami rindu Engkau Tuhan, rindukan pribadi-Mu Yesus. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku bukan memuji. Oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesusku. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesusku, oh Yesus, selamanya, seumur hidupku. Mari coba sendiri naikkan pujian ini. Angkat suara pujianmu, nyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Katakan oh Yesus, oh yes. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Setiap musim dalam hidup kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Serukan namanya, oh Yesus, Yesus, oh yes, selamanya. Ini keputusan kami Tuhan, seumur hidupku ku kan memuji-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih-Mu
Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, seumur hidup kami mau Yesus. terus memuji Engkau. Yesus. Kami terus mau meninggikan Engkau. Kami terus mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya nama Allah di atas segala Allah yang maha besar, maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Bela naik jadi wangi-wangian yang harum buat Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat bersatu hati Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia ini Tuhan. Dan kota kami Jember, kami serahkan semua pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah setiap para pemimpin yang ada yang sudah dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kota kami Jember nih Tuhan. Biarlah semuanya dapat memimpin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Bapa. Tidak ada suatu kecurangan apapun yang terjadi Tuhan. Segala macam tindak kriminal Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati, mengurapi setiap keamanan yang ada Tuhan. Polisi, TNI, Polri sampai tingkat kecamatan, tingkat kelurahan semuanya Tuhan. Biarlah semuanya dijaga, dipagari oleh bala tentara-Mu dari surga Bapa. Biarlah juga Tuhan tanah, air, udaranya Kau yang berkati, Kau yang urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari juga Tuhan kami bersepakat berdoa buat para pemimpin gereja kami Tuhan. Buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Bapak Ishak Sutanto-Latih beserta istri Bapak. Juga gembala kami di tempat ini Tuhan. Buat Bapak Beni Kristanto dan istri Tuhan. Biar terus Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terus makin mempertunangkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan tidak ada suatu perpecahan satu dengan lain Tuhan. Ada kesatuan hati menuai jiwa-jiwa yang sudah Kau percayakan Bapa. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari Tuhan, Engkau adalah gembala kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah tidak ada suatu hal yang dicuri daripada iblis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang pasti cuma berjalan sama Tuhan yang aman. Amin. Haleluya. Lewati apapun dalam hidup kita. Lewati situasi apapun. Pastikan hidupku tetap berjalan dalam firman Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari menyanyi, menari buat Allah kita. Yang menyertai kita adalah Allah Immanuel. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Jiwaku ku yakin dan percaya Kau Tuhan pimpin. Amin. Oh Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu
ragu. Kami bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Allah yang ada di dalam kami. Dan kami mau senantiasa melekat kepadamu, senantiasa terhubung dengan Engkau, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ini pujian umat yang Kau sertai dan Kau tebus Tuhan. Bukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari jemaat angkat nyanyianmu. Ku Hubung denganmu, yang berdaulat atas kami, atasku. Oh Yesus, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami terus terhubung dengan Engkau. Sebab bagi kami, terhubung dengan Engkau adalah sebuah anugerah yang besar. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, tuntun kami, supaya kami tidak terputus dengan Engkau. Lewat firman-Mu, Tuhan menolong kami, untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami terus terhubung dengan Engkau. Oleh sebab itu berbicara buat kami, biarlah firman-Mu menolong kami, untuk kami semakin memahami dan mengerti. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu menolong kami, untuk kami mengerti, memahami, dan kami melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Berfirman buat kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Nah, sebelum saya sampaikan khotbah, bisa kasih salam kiri kanan, selamat memasuki bulan baru ya. Bulan baru ya, bukan Happy New Year ya, tapi bulan baru ya. Tanpa terasa kita hampir di penghujung tahun 2025. Ini adalah bulan yang ke-8 di bulan Agustus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah perjalanan dari tema khotbah dari bulan lepas bulan sampai pada bulan yang ke-8 ini, saudara, ya cukup berat semakin untuk kita mendengarnya. Sebab apa yang kita dengar, tema yang kita terima, yang kita dapatkan untuk gereja kita di Rock Ministry ini, sebuah tema yang tidak populer untuk kita dengar sebetulnya ya. Kalau bulan lalu kita bicara tentang kekudusan, ya mengejar kekudusan. Hari-hari ini ada banyak orang ketika mengajar, kita tidak salah saudaraku, tetapi waktu kita belajar tentang yang esensi dalam setiap kehidupan kita, maka apa yang menjadi bahagian kita itu secara otomatis Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ya, seperti halnya ketika Bapak Ibu Saudara membeli sepeda motor, kemudian saudara dapat helm, itu adalah bonusnya, saudaraku ya. Nah, demikian juga ketika kita belajar mengejar kekudusan, maka berkat itu juga tersedia bagi setiap kita. Tanpa kita mengejar berkat itu, maka orang yang mengejar kekudusan, dia akan dikejar-kejar oleh berkat. Nah, bulan ini kita bicara tentang berjalan di dalam kesalehan, walking in godliness, saudaraku ya. Sebuah perjalanan hidup. Kalau kita bicara tentang berjalan, ini berarti adalah bicara tentang sebuah perjalanan kehidupan yang dimana sepanjang hidup kita tanpa berhenti kita berjalan di dalam kesalehan. Sebenarnya tadi Pak Arifin sudah sempat singgung ya, sebelum saya menyinggungnya Pak Arifin singgung bahwa ya kan kita seringkali terima wah berkat anak soleh gitu ya, wah dapat berkat anak soleh. Nah sekarang apa pengertian kita? Apakah kita benar-benar memahami apa yang disebut dengan kesalehan? Apakah hanya sebuah istilah yang kita dengar atau hanya sebuah ya istilah-istilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang sering kita perbincangkan namun kita tidak hidup di dalamnya? Nah saudaraku dikasih Tuhan, bulan ini ketika kita bicara tentang berjalan dalam kekudusan, dalam 2 Petrus pertama ayat yang ketiga, saudara ini ayat emas kita. Ya, puji Tuhan mari kita akan baca bersama-sama, minimal kalau saudara sepanjang minggu ini, bulan ini kalau pembicaranya dari Rock Ministry, maka saya percaya saudara akan hafal ayat ini. Seperti kemarin saya sangat hafal sekali dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Mari kita menghafal ayat ini ya, kalau bisa kita hafal minimal kita punya satu ayat yang kita hafal. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Iya, semakin hari semakin lama semakin menurun. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan
kepada kita segala sesuatu. Ya, saudara perhatikan begini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, karena kuasanya yang ilahi, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup benar di hadapan Allah. Ya, semuanya itu diberikan kepada kita karena kita sudah mengenal Dia yang memanggil kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaan dan kebaikannya. Saudara, kalau kita cerna di sini, saudara, bahwa segala sesuatu sudah diberikan. Makanya kita harus mendengar ini dan menerima ini, segala sesuatu untuk apa? Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengajar kepada setiap kita bahwa karena kuasanya yang ilahi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan menganugerahkan, itu diberi buat setiap kita. Saudara dan saya diberi kemampuan. Saudara dan saya karena kuasanya diberi kepada setiap kita segala sesuatu yang kita perlukan. Yang saudara dan saya perlukan untuk apa? Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya begini, bahwa setiap orang percaya, karena di sini katakan semuanya itu diberikan kepada kita, saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah mengenal Dia, mengenal Tuhan yang memanggil kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, maka segala sesuatu diberikan itu untuk saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti begini, tidak ada satu orang pun yang beralasan dalam hidup kita, saya tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Karena ternyata bahwa segala sesuatu telah Tuhan berikan kepada kita apa yang kita perlukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, untuk hidup saleh. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, apa itu hidup saleh? Ya, godliness, eusebia. Artinya bahwa kesalehan atau pengabdian atau kebaktian yang saleh kepada Allah. Ya, berasal dari dua bagian ini. Ini saudara mengerti bahwa kata eu artinya baik, benar, pantas, sebomai yang berarti menyembah, menghormati, menghargai dengan takut akan Allah. Berarti saudaraku, godliness adalah bicara tentang gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana saudara dan saya menggambarkan sebuah hubungan yang benar dengan Allah dan kemudian itu tercermin dalam hidup kita. Nah, kita bicara tentang gaya hidup, ya, sehingga perilaku kita ini berhubungan dengan perilaku kita, berhubungan dengan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Berarti gaya hidup kerajaan Allah atau hidup saleh ini adalah sebuah hal yang sangat penting buat setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi dari kata godliness ini, eusebia ini berhubungan erat seberapa saudara mengenal Tuhan. Seberapa saudara mengenal Tuhan, kita bukan hanya bicara tentang sesuatu yang agamawi, tapi seberapa besar kita mengenal Tuhan akan mempengaruhi gaya hidup saudara dan saya. Itu pasti. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin mempengaruhi gaya hidup kita. Karena tujuan dari kesalehan, ya dari kemarin kita bicara tentang mengejar kekudusan, sekarang gaya hidup saleh ini, saudaraku dikasih Tuhan, maka tujuannya adalah keserupaan dengan Tuhan. Bahwa semakin kita serupa dan segambar dengan Tuhan, itu bukan bicara wajah. Ya, oh rupanya mirip ya, gitu ya. Apalagi kalau saudara kembar, anak kembar gitu. Oh mirip, ya mukanya mirip, hidungnya mirip, gitu ya, mirip. Tapi belum tentu pribadinya sama, perilakunya sama. Waktu kita bicara keserupaan kita dengan Tuhan, hendaklah engkau serupa dan segambar dengan Tuhan, itu bukan bicara tentang wajah. Ya, kalau bicara tentang wajah, saya percaya gini, saya akan pelihara rambut gondrong, brewok begitu, saudaraku ya, yang gambar-gambarnya tentang Yesus, entahkah itu wajahnya benar atau enggak, tapi itu sebuah gambaran, saudara, semua akan gini, rambutku gondrong,
punya jamban yang panjang. Kenapa? Supaya sama seperti Yesus gitu ya. Tidak begitu saudara ya. Tapi bahwa perilaku kita, gaya hidup kita sama seperti Kristus hidup. Dan gaya hidup inilah yang tercemin dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 3 hal penting yang perlu dipahami dan dimengerti oleh setiap kita tentang berjalan dalam kekudusan. Kalau saudara nanti perhatikan, saudara bisa baca, sekarang saudara boleh buka dalam 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 11. Itu ayat-ayat yang dimana sebelumnya bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya akan ambil potongan-potongan ini dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11 ini. 3 hal yang penting supaya saudara paham dan mengerti untuk kita berjalan di dalam kesalehan. Yang pertama saudaraku, hal yang penting pertama, karena waktu saudara dan saya berjalan dalam kesalehan, itu sangat erat hubungannya dengan janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Katakan dengan yakin janji Tuhan. Oke. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat katakan begini. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Yang percaya katakan amin. Menganugerahkan artinya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma setiap janji-janji yang berharga dan sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar itu saya percaya begini, dibutuhkan, dinantikan oleh semua orang. Ya, janji-janji itu pasti dinantikan ya. Setiap orang yang diberi janji pasti ditunggu janjinya, begitu saya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tadi Bapak Arifin sudah singgung kepada setiap kita, katakan begini. Dan olesnya itu waktu menganugerahkan segala janji yang berharga dan sangat besar, supaya saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, berarti janji yang sangat berharga dalam setiap kehidupan kita diberikan ada hubungannya dengan kodrat ilahi atau disebut juga dengan kelahiran baru. Saudara dan saya adalah disebut manusia rohani. Ya, itulah sebabnya disebut dengan kodrat ilahi. Kita disebut dengan manusia rohani bukan karena saudara dan saya sudah tidak menginjakkan telapak kaki kita di bumi, mengawui sudah rohani banget gitu saudaraku ya. Tapi di sini berhubungan dengan kelahiran baru yang mana bahwa saudara dan saya dalam kelahiran baru ini dibentuk dan diproses untuk menerima sesuatu yang besar yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kehidupan kita. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan begini. Yaitu bahwa kamu, saudara dan saya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, ini bicara hidup kita yang dulu. Harus ada keputusan buat kita menanggalkan manusia lama. Ya, kalau kita bicara tentang manusia baru, berarti kita harus menanggalkan manusia yang lama. Kalau sehubungannya dengan kehidupan kita yang dulu, maka kita harus menanggalkan manusia lama. Arti menanggalkan begini, dulu dipakai, misalnya saya sekarang pakai ini, contoh baju, tidak mungkin saya lepas baju gitu ya. Waktu ini kehidupan dengan manusia lama kita, maka ini harus ditanggalkan, dilepas, ditaruh, ditanggalkan. Kenapa? Karena manusia lama kita itu menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Berarti yang membinasakan kita apa sih? Manusia lama terikat dengan hawa nafsu duniawi. Dan hawa nafsu itu yang membuat kita, saudara dan saya, tersesat. Nah, arti kata menyesatkan di sini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Orang tersesat itu tidak tiba-tiba, tapi dia tidak sadar bahwa arah hidupnya sudah melenceng dan tiba-tiba aku tersesat.
Contoh, siapa yang pernah waktu naik mobil, naik motor, jalan kaki tersesat? Ya, sadar enggak kalau tersesat? Tiba-tiba, loh kok aku di sini ya? Kok aku di sini ya? Gitu ya. Bahkan saya pernah mengikuti GPS, tersesat juga saudara ya. Tersesatnya enggak sadar. Waktu itu kami mau ke Banyuwangi, ke Batu Licin, Batu Licin ya benar ya. Licin, Banyuwangi saudara ya. Saya tahu jalannya, tapi lewat jalan besar berputar. Nah, istri saya buka Google Map. Ini ada waktu yang dekat. Dia kalau dilihat arahnya itu saudara, dia tinggal motong begini, tinggal beberapa menit dia sampai. Oke, siapa yang enggak mau? Ya nyetir jauh, perbedaannya sekitar 30-40 menit, seorang driver akan milih yang terdekat. Ya daripada capek gitu ya, ikuti saudara. Jalan pertama begitu mulus, bagus. Saya, wih ini keren, ini jalan potongnya tuh betul-betul ya. Jalan, jalan yang halus jadi jalan biasa, masih aspal, sudah masih aspal. Kami masih tenang, wah ini jalannya semakin seru ini. Aspal yang kasar selesai, ganti jalan yang tanah, tapi di situ penuh dengan batu. Aduh, ini jalan model apa kalau gini ya? Kalau ini terus jalannya model gini, maka juga nanti hitungan waktunya kan sama ketika mutar. Semakin lama saudaraku, semakin seru. Itu waktunya sore, ya maghrib gitu, sore-sore jalan. Turn right, ikuti, terus ikuti jalan. Tahu-tahu jalan yang berbatu, tanah yang keras, jadi tanah yang lembek. Kami masuk di persawahan dan kami tahu tidak ada jalan lagi di depan. Waduh, kita kesasar gitu ya. Wah, ini menyesatkan gitu ya. Kenapa? Tidak sadar. Ya, orang tersesat yang pertama kebanyakan karena ketidaktahuan. Kedua, karena mau coba-coba. Ya, disesatkan. Makanya katakan begini, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ternyata nafsu itu bisa membuat kita tersesat. Mengenak bobokkan ini daging nih paling enak saudara ya. Kalau kena hawa enggak apa-apa, tidur aja, main aja, ngapain belajar, ngapain berdoa, ngapain baca Alkitab. Nyantai loh, nyantai tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, bubuk lagi gitu. Wah, nikmati. Ya, apalagi kalau bicara gini, oh hidup masih muda, ya. Ada sebuah quote berkata begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada? Ya, wah dinikmati. Yang penting begini, besok urusan besok, hari ini santai aja dulu. Itu akan menyesatkan kita, akan membawa kita jauh daripada tujuan Tuhan. Ya, disesatkan. Yang selanjutnya 23 katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi untuk memperbaharui daging kita, itu dimulai dari dalam. Untuk supaya saudara dan saya bisa menanggalkan manusia lama, maka manusia roh kita dan pikiran kita dibaharui. Makanya Roma 12 ayat yang kedua katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dibaharui dulu ya, diberos kita mengerti, memahami. Baru pengertian dan pemahaman kita membuat kita memiliki sebuah gaya hidup yang baru dari pengertian dan pemahaman kita. Kalau kita tidak pernah mengerti dan memahami, tidak ada pembaharuan roh dalam pikiran kita, maka perubahan hidup kita hanyalah sementara. Kita hanya dipaksa dengan sebuah peraturan, kita hanya dipaksa, dan kita pikir begini, hidup kok dipaksa-paksa. Contoh sederhana. Kalau kita tidak pernah memahami, misalnya dalam berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm. Kalau kita menggunakan helm hanya takut ditilang oleh polisi, maka itu tidak akan menjadi sebuah gaya hidup yang merubah hidup kita. Sebab ketika tidak ada polisi, kita tidak akan pernah pakai helm. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakuti.
Enak ada yang ditakuti kok, biasa, mana polisinya, tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita memahami gini, memakai helm adalah untuk keselamatan kepentinganku, supaya nyaman, aman, apapun itu saudaraku, maka ada polisi, tidak ada polisi, ada peraturan atau tidak ada peraturan yang mengikat kita, maka kita dengan sukarela, dengan senang hati, dengan bahagia, kita akan pakai helm. Enggak gini lagi, pakai helm Kak? Enggak, duh kok pakai helm gitu ya? Pakai helm Kak? Pakai helm? Pakai helm, nanti dimarahi Kak Ben. Waduh. Nggak gitu, konsepnya nggak begitu saudara. Supaya apa? Karena itu dibaharui dari dalam roh dan pikiran. Jadi gaya hidup saudara dan saya dimulai dari dalam roh dan pikiran kita diperbaharui. Oh, maksud Tuhan gini, maka kita dengan sukarela, dengan senang hati akan mengalami sebuah perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 24 dia katakan, dan kemudian gini, manusia lama ditanggalkan, maka mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan dalam hidup kita. Untuk kita ini mengalami keserupaan dengan Tuhan. Manusia rohani yang terus-menerus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus akan meluputkan saudara dan saya dari jerat hawa nafsu dan menghasilkan keserupaan. Ya, kalau kita menyadari bahwa hawa nafsu kita akan menyesatkan kita, akan membawa kita jauh daripada Tuhan, maka waktu manusia rohani yang terus-menerus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus akan meluputkan saudara dan saya dari jerat hawa nafsu dan menghasilkan keserupaan kita dengan Tuhan. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini penting untuk kita mengerti dalam setiap kehidupan kita. Nah, hawa nafsu, saudara, dalam bahasa Yunani katakan begini, epithemia, ya, yaitu artinya keinginan atau hasrat. Nah, jadi dalam kalau di bahasa Indonesia hanya ada satu kata hawa nafsu. Tapi dalam bahasa Yunani ada dua pengertian dari bahasa Yunani tentang hawa nafsu. Yang pertama epithemia, yang berarti bahwa masih ada sebuah keinginan atau hasrat di situ. Ya, hasrat, keinginan yang kuat. Baik misalnya bisa buruk, bisa baik juga ya. Keinginan yang kuat tapi ada hasrat di situ. Nah, sedangkan yang kedua adalah aselgeia. Nah, aselgeia ini adalah hasil dari namanya epithemia yang sudah dikerjakan. Ya, jadi kecemaran, kebejatan, perilaku amoral. Nah, ini kalau keinginan yang jahat tadi itu tidak dikendalikan, maka kita akan masuk kepada aselgeia. Yaitu menjadi sebuah jerat bagi kita, perilaku amoral. Ya, perilaku yang liar, tidak tahu malu, tidak bermoral saudaraku ya. Terutama dalam dosa seksual atau perbuatan yang tidak senonoh secara terbuka. Jadi keinginan-keinginan itu harus dikendalikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu, dalam Kolose 3:10 katakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka firman Tuhan katakan begini, telah mengenakan manusia baru terus-menerus diperbaharui. Jadi hari ke sehari, waktu saudara baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah, itu memperbaharui kehidupan kita untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Nah, hati-hati dengan ini, keinginan tadi ya, dengan hawa nafsu tadi, saudara.
Yakobus 1:14-15 katakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi tiap-tiap orang itu sebetulnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Pada waktu ada seseorang yang terjerat pinjol. Pinjol itu hanya kasih iming-iming. Kami akan memenuhi kebutuhan Anda. Bunganya hanya begini. Wah, asik ya dengernya gitu saya. Nah, awalnya coba-coba, pengen. Wah, cuma segitu kecil, bisa. Dia pinjam. Sekian. Dari minimal dulu, dia dikasih minimal. Wah, asik. Dia bisa mengembalikan. Adrenalinnya naik. Wah, ternyata segini, ternyata kecil kok, kecil. Bisa. Pinjam lagi, saudaraku. Pinjam lagi. Kembalikan lagi. Masih bisa. 2 kali. Keinginannya terus bertambah. Ternyata kalau segini mah bisa. Naik lagi, plafonnya dinaikin. Mulai yang ketiga. Kalau orang Jawa ngomong begini, kalau makan keseretan, do you know keseretan? Mulai mendeli. Aduh, air, minum ya, dorong makanan gitu ya. Jadi mulai. Ini susah ini yang ketiga susah ini. Gampang, pinjam lagi. Buka, gali lubang, tutup lubang 1. Ya, kayak perbaikan jalan ya, tutup lubang. Kan gitu ya. Ternyata lubang 1 bisa ditutup, lubang yang dia gali yang kedua udah bisa ditutup. Terus. Akhirnya karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pertama hanya ingin. Makanya tadi keinginan kita harus dikendalikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, keinginan itu, ya kalau kita bisa mengendalikan misalnya begini, keinginan untuk makan, perlu loh saudara. Hawa nafsu untuk makan itu perlu loh. Jangan sampai kehilangan nafsu makan, enggak makan di opnam ya. Enggak makan di opnam. Kita perlu, tapi makan itu perlu dikendalikan, betul tidak? Ya, 3 kali sehari cukup. Ya, untuk kata cukup itu sangat relatif dan sangat susah. Saya belajar saudaraku ya dari Pak Franky untuk berkata cukup. Pak Franky itu kalau diajak makan gitu ya, Pak ini enak, semua enak makan gitu ya. Dia makan 1 sendok, enak. Mari Pak, kalau enak Pak, oh sudah, cukup 1 sendok, enak, masakan ini enak, cukup. Coba lagi, cukup, ya kan. Kalau saya enggak bisa, enak, nyentok. Enak, wah gini loh ya, wah itu yang susah ya. Enak gitu ya, masa enak cuma 1 sendok, kan enggak seru ya. Enak tambah lagi. Saudaraku, kita perlu mengendalikan itu. Supaya tidak ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita kan. Kita belajar itu banyak kan. Segala sesuatu firman Tuhan katakan boleh. Mau makan apa? Alkitab ngomong, boleh. Tapi kita tidak boleh terjerat olehnya. Ya. Nah, oleh sebab itu gini, keinginan yang baik, keinginan yang ada dalam diri kita harus dikembangkan sesuatu yang baik. Kalau kita bicara tadi yang pertama, hati-hati dengan keinginan yang salah yang akan membawa kita kepada dosa dan mendatangkan maut buat kita. Maka keinginan yang sama, yaitu keinginan yang sangat baik yang ada dalam diri kita, harus keinginan yang negatif yang salah harus dialihkan kepada keinginan yang ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, nah ini, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena gini, ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tinggal kita gini, mana yang lebih dominan dalam hidup kita? Keinginan daging atau keinginan roh?
mana yang lebih dominan, itu yang akan menggerakkan hidup kita. Coba perhatikan. Mana yang dominan dalam hidup kita akan menggerakkan setiap langkah kita. Kalau keinginan daging akan menguasai kita, maka kita akan dikuasai daging. Tapi kalau keinginan roh yang menguasai kita, maka keinginan roh yang akan mendorong kita, mendrive kita, ya, dan keinginan roh mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, pada akhirnya yang pertama adalah bahwa hidup saleh, berjalan dalam kesalehan akan membuat kita menerima janji-janji Tuhan. Kalau saudara ada di atas langit yang terbuka, janji Tuhan turun dalam hidup kita. Makanya dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan, firman Tuhan katakan, di hadapanmu ku perhadapkan pilihan, berkat dan kutuk. Kalau kamu pilih kutuk, kalau kamu lakukan ini, maka kutuk itu akan ada dalam hidupmu. Tapi kalau kamu lakukan ini, maka berkat itu akan datang kepadamu. Berkat itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Sehingga apa sih yang harus kita kejar dalam hidup kita? Berkatnya atau bagaimana kita supaya kita dapat berkat tadi? Yaitu keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita terus berjalan dalam kesalehan, saya percaya setiap janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita dan kita menerima segala yang baik dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka berjalan dalam kesalehan berhubungan dengan iman. Katakan iman. Katakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Ya, iman dasarnya iman. Tapi iman itu saudaraku dikasih Tuhan harus nyata dalam hidup kita. Wujud iman apa? Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 katakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Ya. Karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Ya, ada usaha untuk menambahkan kepada imanmu. Saya berhenti di sini dulu. Saudara, ternyata percaya saja tidak cukup. Saya merenungkan gini, waktu Tuhan menerima saudara dan saya itu apa adanya. Dan waktu kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu iman. Ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu iman percaya kita yang tak tergoncangkan. Yes. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya, nah ini bahasa Bataknya pelontosan. Ya kan, gondolan gitu, enggak, didandani loh kita. Tuhan mendandani saudara dan saya bukan cuma secara fisik. Ya, saya percaya Tuhan mendandani saya pun secara fisik, saya didandani sama Tuhan. Didandani. Ya, waktu saya menikah, saudaraku, saya punya pikiran yang sederhana. Dan Bapak Gembala saya waktu saya di Jawa Tengah ngomong begini. Berkatmu akan bergantung bagaimana kamu melayani Tuhan. Sebab yang kamu layani adalah Tuhan yang hidup. Waktu saya merencanakan pernikahan kami cukup sederhana, ya begini-begini gitu ya. Apa yang bisa, apa yang kami mampu, kami sepakat berdua saudara. Tapi kami tahu waktu kami melayani Raja, kami punya Sang Raja, maka Tuhan dandani kami saudara. Sampai kami gini, hah? Kami rasanya tidak bisa. Yang kami cuma pakai sewa baju pengantin yang biasa saudara. Tuhan dandani. Ya, kalau saudara sempat di rumah ada foto baju pengantin. Zaman itu istri saya didandani sama Tuhan baju pengantin yang sangat baik. Secara fisik. Tuhan dandani kita bisa. Tapi Tuhan tidak hanya bicara tentang apa yang di luar. Tapi Tuhan dandani kita dengan apa yang di dalam. Makanya gini, berusaha untuk menambahkan kepada iman. Yang sudah kita percaya, yang sudah saudara punya. Apa yang saudara tambahkan? Kebajikan, dan kebajikan kepada pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kesalehan kasih
kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Oke, secara cepat saja ya, supaya saudara paham. Apa yang ditambahkan? Yang pertama, kebajikan. Bahasa Yunaninya adalah arete. Artinya apa? Artinya gini, jalan pikiran, perasaan dan tindakan yang baik. Di terjemahan yang lain katakan begini, kebaikan moral atau keunggulan moral, itu kebajikan. Ya, jadi itu harus ditambahkan, keunggulan moral itu ternyata harus diupayakan. Tidak bisa tiba-tiba. Jadi kalau saudara orang percaya, beriman kepada Tuhan, siapa Tuhan kita? Kalau kita berkata bahwa Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, maka yang perlu ditambahkan kepada kita adalah keunggulan moral yang menggambarkan siapa yang kita sembah. Ya, pikiran, perasaan dan tindakan yang baik, yang bijak itu harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai gini, aku menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kudus. Tapi tingkah lakunya, ya, suka pukul, suka selingkuh, suka sesuatu yang tidak baik. Ya, itu tidak menggambarkan tentang siapa Tuhan kita. Makanya itu dikejar dalam hidup kita. Yang pertama adalah ditambahkan iman kita dengan kebajikan. Yang kedua adalah pengetahuan, gnosis. Ya, itu bukan sekedar pengetahuan informasi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, kalau rumus kimia begini-begini, enggak hafal saya. Ya, apapun itu bukan itu pengetahuan, tapi pengetahuan gnosis itu artinya gini. Pengetahuan tentang pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi berhubungan dengan bagaimana kita menggali untuk kita memahami dan mengerti tentang Tuhan, gnosis. Ya, jadi sebuah pengalaman di situ yang kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Pengenalan saudara dan saya tentang Tuhan, hari kemarin, 10 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dengan hari ini harusnya mengalami sebuah perkembangan. Saudara harus semakin mengenal Tuhan. Harus dong. Tuhan itu penuh kasih, yes. Kasih yang seperti apa? Kadang-kala pengertian kita 10 tahun yang lalu, Tuhan itu baik, dia mengasihi saya begini, dia berbelas saya, dia mengangkat saya, dia peduli sama saya. Waduh, Tuhan itu baik, karena kita hanya bicara tentang kebaikan Tuhan untuk menyenangkan diri kita. Tapi bagaimana ketika Tuhan ngomong begini, dalam kitab Wahyu ngomong begini, barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Waduh, Tuhan sekarang kejam nih. Mana Tuhan yang penuh kasih? Kok rasanya aku begini. Berarti pengenalan kita kan Tuhan tidak bertumbuh. Sama dong. Waktu saya masih anak-anak, orang tua saya mengasihi saya. Saya jatuh, kenapa nak jatuh nak ya? Iya, hati-hati anak ya, hati-hati. Begitu saya sudah SMP, lek mlaku ku motone didelok digawe jelalatan ae. Waduh, loh, mana bapak yang dulu kamu jatuh ya nak, aduh kasihan, titip, mana obat kasih gini. Begitu saya sudah SMP, saya jatuh ke sandung batu, jelalatan ae. Tahu jelalatan? Ya, di sini translate-nya. Nah ini ada nih, ya jelalatan adalah gitu ya. Gini, kalau jalan jelalatan gini loh. Dia enggak lihat bawah, kesandung jatuh. Gitu. Terus gini, rasa no. Apakah bapak saya enggak mengasihi saya? Mengasihi, supaya waktu saya jalan lebih hati-hati. Saya bukan anak kecil lagi. Waktu SMA, beda lagi saudara. Tanggung jawabnya ditambahin. Aduh pak, kok tanggung jawabnya ditambahin? Bapak enggak mengasihi saya lagi ya? Justru karena Bapak mengasihi, maka dia sedang melatih tangan anaknya untuk tangan anaknya lebih terampil dan bertanggung jawab. Itu saya melihat sebuah kasih yang berbeda. Tuhan kita juga sama. Waktu saudara baru kenal Tuhan ya, kita seperti bayi kasih susu, kasih susu, ganti pampersnya, iya nak, bobo ya, Nina, bobo, ya masih kecil.
Begitu saudara bertumbuh imannya, bertumbuh semakin dewasa, Tuhan lepas kita untuk saudara terampil di situ. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Saudara ya, jadi pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan harus bertambah. Karena dari demikian akan terjadi namanya penguasaan diri. Enkrateia. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Ya, tadi kalau ini ada hubungannya dengan hawa nafsu, kebajikan. Dari mana kebajikan? Pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Kita bisa mengontrol diri kita. Pada ketekunan, hipomone. Ya, ketekunan, hipomone itu artinya gini, memiliki daya tahan, endurance. Ya, daya tahan, tidak mudah menyerah, punya kekuatan khusus, ketangguhan dan daya tahan, itu endurance. Wow, ya, tidak mudah menyerah. Ya, apa? Susah. Makanan apa itu susah? Sulit. Makan apa itu sulitnya? Orang yang tekun dia tidak mudah menyerah. Dia akan terus belajar, dia akan terus gali dalam hidupnya. Ya, dia punya daya tahan di situ, daya juang di situ. Nah, baru kemudian meningkat kasih terhadap saudara. Philadelphia muncul dari kata phileo di situ. Ya, perhatian saudara. Ya, tapi kemudian akan menghasilkan kasih terhadap sesama. Waktu saya lihat ini, artinya apa ini? Kasih terhadap sesama. Dia agape. Mengasihi sesama. Itu butuh agape, saudara. Kenapa? Karena mereka bukan saudara, tapi kita kasihi. Mereka musuh, tapi kita kasihi. Kasihilah musuhmu. Pakai apa coba? Kalau pakai filia enggak bisa. Filia aja kadang-kala kita masih marah-marah kan gitu ya. Tapi ketika kasih agape di situ, maka itu tercermin dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku dikasihi Tuhan, maka Yakobus 2, 17, 18 katakan iman harus disertai dengan perbuatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman percaya kita itu menggambarkan siapa yang kita percaya. Waktu saya ada di Tawangmangu, setiap bulan Suro, waduh seru di sana saudara ya, ngeri-ngeri sedap. Ketika di sana penyembahan berhala selalu berhubungan dengan seksualitas. Ada sebuah upacara di sana, mandi di sebuah telaga, di sebuah telaga begitu, harus dengan seorang wanita, harus dengan orang yang berlain jenis gitu. Sebelum dia masuk ke sebuah tempat gitu, dia harus lakukan sebuah hubungan dan lain sebagainya. Dan saudara itu cerminan dari siapa yang disembah. Nah oleh sebab itu kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, maka iman percaya kita akan tercermin dari perbuatan-perbuatan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, hidup saleh, berjalan dalam kesalehan karena berhubungan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, katakan sama-sama. Katakan sama-sama, pengenalan akan Tuhan. Ya, ini yang terakhir saudara ya. Harus semangat, pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. 2 Petrus 1:8-9. Dan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah. Semuanya tadi yang kita bahas tadi saudaraku ya. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu, saudara dan saya, akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam hal apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi waktu kita lakukan tadi dari ayat yang pertama sebetulnya ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, maka itu akan membuat saudara dan saya giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Mengenal berbeda dengan tahu. Tahu hanya sebuah informasi, tapi mengenal adalah dihasilkan dari sebuah keintiman, hubungan dan sesuatu yang kita kejar dalam hidup kita. Wow. Semuanya itu ada, maka kita dibuat menjadi giat berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Akibatnya apa? Gaya hidupnya sembrono. Katakan sembrono. Lupa bahwa hidup kita ini dari sampah diambil oleh Tuhan, dijadikan berharga. Darah Yesus Kristus yang menebus kita. Kalau setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita sedang mengadakan perjamuan kudus. Ini bukan ritual, tapi perjamuan kudus Alkitab. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat pertama adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menebus kita. Bagaimana Tuhan mengambil kita, mengangkat kita. Dari tempat yang gelap, dari tempat yang kotor. Dipindahkan dalam terang. Dibasuhnya, dibersihkan hidup kita. Saudara, kalau kita menganggap hidup kita ini sangat berharga. Tuhan sudah buat itu buat setiap kita. Hidup saya dan saudara di hadapan Tuhan berharga di mata Tuhan karena bukan perbuatan kita yang membuat kita berharga, tapi karena apa yang sudah Yesus kerjakan dan Yesus lakukan buat setiap kita. Makanya kita harus terus berjalan di dalam kesalehan supaya kita semakin hari semakin menjauhi manusia lama kita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan akan membuat kita gini. Oke, apa yang aku lakukan? Bertumbuh pengenalan kita. Kita kemarin saya bagikan kepada anak-anak muda begini. Pengenalan kita akan Tuhan, waktu saudara dan saya mengenal Tuhan, kita tidak lagi bicara soal benar dan salah. Tidak lagi bicara benar dan salah. Tapi bicara gini, manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang sempurna, dan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. 3 hal penting ini kita lakukan dalam hidup kita. Bukan lagi, ini benar enggak ya? Ini boleh enggak ya? Merokok boleh enggak ya? Berjudi boleh enggak ya? Semua ditanya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Bukan soal boleh dan enggak boleh sekarang. Waktu kita mengenal Tuhan, oh berarti ini aku harus lakukan. Karena ini berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau lakukan. Ya semakin mengerti. Kita tidak lagi meraba-raba. Semakin hari pengenalan kita akan mengalami sebuah pertumbuhan. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan. Berjalan dalam kesalehan. Itu yang pertama berhubungan dengan janji Tuhan. Janji Tuhan tentang apa? Hidup saudara dan saya untuk mencapai tentang kodrat ilahi. Keserupaan kita dengan Tuhan. Tuhan terus berjanji memproses setiap hidup kita. Dan yang kedua, berhubungan dengan iman percaya kita. Kita berjalan dalam kesalehan. Tidak ada hubungannya dengan gereja, tidak ada hubungannya dengan tata cara. Tapi waktu saudara berjalan dalam kesalehan, itu hubungannya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pengenalan akan Tuhan. Akan membuat kita semakin mengerti. Waktu kita berjalan dalam kesalehan, kita akan semakin mengerti, mengenal Tuhan kita. Dan ini quote yang saya buat yang terakhir. Berjalan dalam kesalehan menjadikan kita dapat memaknai arti hidup beriman kepada Yesus. Berjalan dalam kesalehan menjadikan saudara dan saya dapat memaknai arti hidup beriman kepada Yesus. Apa sih iman kepada Yesus? Cukup jadi orang Kristen selesai? Tidak. Apakah beriman kepada Yesus hanya soal materi saja? Hanya soal sesuatu kehidupan yang di dunia sekarang? Itu pasti. Waktu Tuhan ngomong begini kepada murid-muridnya, beri makan mereka. Waktu Yesus sudah pelayanan buat KKR yang besar terhadap di hadapan 5.000 orang. Tuhan perhatikan kok. Tuhan perhatikan kok. Beri mereka makan.
beri mereka makan. Kebutuhan diperhatikan, kasih mereka makan. Makan dong, kasih. Tapi yang lebih besar sebetulnya adalah dia sedang mengajar kepada murid-muridnya arti sesungguhnya mempercayai hidup berjalan bersama dengan Yesus. Diajar sama Yesus. Kalau kamu percaya kepada aku, ini lakukan. Kamu akan lihat perkara-perkara yang besar. Lakukan. Perkara-perkara yang besar mau dilakukan. Apa? Makna hidup kita percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak paham ini, maka kita hanya berat dengan aduh, melok ikut Tuhan tidak enak ya. Saya pernah ditanya seseorang, jadi orang Kristen tidak enak ya, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, gini, harus begitu. Kalau kita tahu memaknai, berjalan dalam kesalehan, menjadikan saudara dan saya dapat memaknai arti hidup beriman kepada Yesus. Maka saudara dan saya gini, bukan tertunduk lesu, tapi mengangkat kepala gini melihat, yes, aku tidak salah menyembah Yesus yang hidup. Aku tidak salah berkata, Yesus Raja, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita terus berjalan dalam kesalehan kita terus dibuat serupa dan segambar dengan Dia. Maka segala sesuatu akan mengikuti orang saleh. Itulah sebabnya saudara ngomong gini, berkat orang saleh akan ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya sebagai mempelai wanita Allah. Biasa-biasa saja. Tapi Tuhan sedang membuat saudara dan saya memiliki sebuah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu lanjutkan karya-Mu Tuhan. Terus berbicara dengan keterbatasan bahasa dari hamba-Mu. Roh hikmat dan wahyu menolong kami. Supaya jemaat-Mu menangkap isi hati Tuhan ini. Dan kami menghidupi firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Menteraikan firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini, siang malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami mendengar firman-Mu. Membuat kami mengerti dan memahami. Arti hidup ini hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara nanti akan dilayani. Oke, kalau sudah semua, saudara bisa bangkit berdiri. Oh itu, satu. Oke. Saudara bisa bangkit berdiri dan sebelum kita lakukan sakramen perjamuan kudus ini, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Oke, kita akan baca bersama-sama dari kata aku percaya ya. Pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, sucikan dan layakkan hidup kami. Engkau mengurapi roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita makan roti ini sama-sama,
Di roti ini ada nats ayat Alkitab, saudara bisa baca dulu, saudara renungkan, saudara percayai. Ya. Kalau itu jadi rema dalam hidup saudara, ini bukan jimat, saudara, tapi waktu saudara baca dan itu hati saudara kemudian, oh, wah itu jadi rema. Kalau itu teguran, itu masih firman. Berarti Tuhan mengasihi saudara, saudara ditegur oleh Tuhan, berubahlah. Gitu ya. Jadi ini bukan jimat, bukan sesuatu gitu ya. Tapi kalau saudara mendapat, oh aku kok ditegur Tuhan ya, perbaiki. Niscaya saudara akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Oke, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kami mengucap syukur buat pengorbananmu yang besar atas kami. Tubuhmu dikorbankan atas kami. Tubuhmu dipecah-pecahkannya supaya hidup setiap kami yang hancur dipulihkannya. Dan oleh firman-Mu Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan yang berisi anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah atas kita. Darah yang mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah yang mahal, dia yang menebus saudara dan saya. Dia yang membasuh dosa-dosa saudara. Darah yang mahal tidak lagi memperhitungkan masa lalu kita. Dengan darah yang mahal, dia membuka pengharapan dan masa depan buat setiap kita. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Waktu kita mengingat korban Tuhan yang besar, mari syukuri hidup kita. Jangan lagi sia-siakan dan jangan lagi bawa hidupmu kepada hal yang sia-sia. Tapi bawa terus hidupmu naik. Dan berjalanlah dalam kesalehan. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari buka dua tanganmu, angkat wajahmu dan berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur, haleluya, terima kasih perbuatanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan bila hari ini lewat perjamuan kudus ini, kami terus diingatkan akan korban-Mu yang besar dan ajaib. Dan membawa kami untuk tidak lagi menyia-nyiakan hidup ini, tapi membuat kami semakin giat di dalam Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam kesalehan. Karena kami tahu kami sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih. Meteruskan dan terus lanjutkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja,
Selasa 5 Agustus 2025 pukul 7 malam. Bertempat di Perum Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Perum Mojopahit F1 Jember. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Juli, yaitu Bapak Adi Chandra, Bapak Pineas Sunanto, Ibu Tita Rahadianwati, Bapak Edi Santoso, dan Bapak Gideon Hendrianto. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, nama yang sudah disebutkan atau juga ada nama yang tidak disebutkan dan berulang tahun di bulan Juli, silakan maju ke depan dengan segera dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Mari yang bulan Juli. Ayo. Sona bulan Juli. Erna, kamu kok gak pernah ulang tahun Erna? Loh bener ulang tahun di Bay. Oh, ulang tahun apa? Agustlin gak ulang tahun ya? Bapak Pinehas mewakili. Nah, oke. Sama lagi. Udah ulang tahun? Audrey, Eva, udah ulang tahun ya? Oh, udah ulang tahun. Pandi udah ulang tahun? Oke ya. Ayo semua bangkit berdiri. Geser. Tengah. Oke ya, bangkit berdiri. Kita bisa angkat tangan kita berdoa memberkati keluarga kita yang berbahagia. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun ini. Kami percaya bukan hanya pertambahan usia, tapi pertambahan dalam kehidupan mereka, kasih karunia demi kasih karunia. Bahkan pengenalan akan Tuhan ada dalam setiap hidup mereka. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami keluarga besar GP Rock ini memberkati keluarga kami yang berulang tahun. Kiranya anugerah, kekuatan yang melimpah dalam hidup mereka. Diberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang melimpah dalam hidup mereka. Sehingga sepanjang jalan hidup mereka dari hari ini dan seterusnya adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Maka mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami lepaskan berkat ini di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Ya, boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Ditambah-tambahkan di dalam Kristus, terutama semakin mengenal akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada saudari Susan Pakpahan. Nama yang saya sebutkan, boleh bangkit berdiri untuk kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga Kerajaan Allah.
Mari kita sambut anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak raja. Tepuk tangan buat anak-anak Rocky kita yang hebat. Aku anak raja, aku anak raja, asik. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Yesus. Demikian juga saudara yang beribadah secara online. Saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Yesus. Yesus. Ini saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan, mengaminkan apa yang orang tua doakan. Yesus. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini, mengaminkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka doakan itu terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih anak-anak kami sebelum dunia ada. Bahkan Engkau sendiri yang menenun mereka Tuhan, di dalam kandungan para ibu-ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik itu ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau yang menuntun kehidupan mereka dari kecil dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang memperlengkapi anak-anak kami dengan hikmat, pengetahuan, pewahyuan. Bahkan dari kecil Engkau memberikan roh keahlian di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang berprestasi di sekolah mereka, di lingkungan mereka Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menjagai anak-anak kami Tuhan. Baik di waktu sekolah, di waktu di rumah, di waktu di luar rumah. Engkau yang menutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan mereka adalah berkat bagi bangsa ini, bagi masyarakat di sekitar mereka Tuhan. Sehingga nama-Mu, hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami udah berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhannya. Saya juga membawa persepuluhan kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perjalanan kehidupan yang Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Hari ini kalau kami boleh membawa persepuluhan kami di rumah-Mu, kami tahu kami melihat tangan Tuhan yang ajaib yang memelihara hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawanya dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergembira. Karena kami tahu Tuhanlah pemelihara dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menghalau belalang-belalang dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati semua yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri, semangat melayani, semangat berkarya bagi kerajaan Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Udah betah ya di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara siap melayani, amin. Siap melayani, amin. Haleluya. Yang semangat melayani katakan menyala Yesusku. Serukan menyala Yesusku. Nyatakan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Haleluya. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face over you and give you peace. Yang diberkati katakan amin.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia Allah yang menyinari engkau dengan wajahnya. Dia yang memberkati engkau. Dia yang menuntun setiap langkah hidupmu. Katakan amin. Aku Tuhan memberkati engkau. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku Tuhan yang memegang tangan kananmu, yang membawa engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan aku yang mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang besar yang menyertai engkau. Kekuatannya yang melimpah-limpah ada dalam hidupmu. Bahkan hikmatnya yang terus menuntun engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.